jumpa lagi di Soccer Lover yang hadir memberikan informasi menarik dari dalam maupun luar lapangan hijau. Bersama saya Agisa Febila, kita bakal membahas sejumlah informasi menarik dari kabar sepak bola nasional dan mancanegara. Informasi yang pertama kita mulai dari persaingan di papan atas BRI Super League. Di pekan ke-14, persaingan menuju tangga juara pun semakin memanas. Borneo FC Samarinda untuk pertama kalinya menelan kekalahan di musim ini, sementara Persib Bandung semakin merapatkan jarak dengan sang pemuncak klasmen. Ricky angkat bola pada Boris, bahaya. Boris! Dua laga penutup pekan ke-14 BRI Super League berjalan seru dan penuh kejutan. Yang pertama, tentu aja kekalahan Borneo FC Samarinda untuk pertama kalinya musim ini. Pesut Etam dipaksa menyerah saat menjamu Bali United 0-1. Tuan rumah sebenarnya langsung mengambil inisiatif serangan saat laga dimulai. Pada menit ke-27, Christopen Duaruriga melepaskan tembakan keras tepat sasaran. Sayang, tendangannya masih mampu ditepis penjaga gawang Bali United. Peluang emas kembali didapatkan Pesut Etam pada menit ke-52. Dalam keadaan berhadapan langsung dengan penjaga gawang, tendangan pemain Borneo FC justru melambung di atas mistar. Justru Bali United yang terus diserang berhasil unggul lewat sundulan Kadek Agung di menit ke-54. Gol ini juga jadi satu-satunya gol yang tercipta di laga ini. Ini jadi kekalahan pertama yang diraih Pesut Etam di musim ini, setelah 11 laga sebelumnya dilalui dengan kemenangan. Sementara itu, kemenangan membawa Bali United naik ke posisi 11 dengan 17 poin. Sementara dari laga lain, Persib Bandung mengamankan poin penuh saat menghadapi Madura United. Persib yang tampil dalam performa terbaiknya sukses menyarangkan 2 gol di 45 menit pertama melalui aksi Luciano dan Federico Barba. Tuan rumah kemudian hanya mampu membalas 1 gol dari titik putih. Balotelli yang maju sebagai eksekutor mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Namun, di sisa laga margin keunggulan Persib kembali menjauh. William Barros dan Tom Haye terus mencatatkan namanya di papan skor. Persib akhirnya menutup laga dengan kemenangan 1-4. Dari kabar lain pemirsa, Persija Jakarta tak henti-hentinya membuat catatan menarik di BRI Super League 2025-2026. Tak hanya performa apik di atas lapangan hijau, laga yang melibatkan Macan Kemayoran juga jadi yang terbanyak disaksikan di stadion. Witan mencoba berputar, Maxwell! Pencapaian Persija Jakarta musim ini sangat positif. Hingga pekan ke-14 mereka berada di posisi 2 dengan poin 29. Hanya terpaut 4 poin dari sang pemuncak klasemen Borneo FC Samarinda. Gak cuma itu, laga yang melibatkan Macan Kemayoran juga tercatat sebagai pertandingan dengan jumlah penonton terbanyak. Ya, duel Persija kontra PSM Jogja di Stadion Utama Gelora Bung Karno dihadiri 56.150 penonton. Melewati jumlah penonton Persebaya melawan Persija yang ditonton 33.432 orang di Stadion Gelora Bung Tomo. Dukung positif The Jackmania di hari ulang tahun ke-97 Persija membuat Macan Kemayoran menang 2 gol tanpa balas atas Laskar Mataram. Rentetan 6 kemenangan beruntun Persija juga berbuah manis. Pemain andalan mereka, Maxwell, kini menempel bomber Arema FC, Dalberto, di jajaran pemain tertajam. 2 pemain asal Brazil itu sama-sama mengoleksi 10 gol hingga pekan ke-14 BRI Super League. Tak hanya Persija yang menyita perhatian, PSM Makassar pun juga perlahan bangkit di papan klasmen. Penampilan melawan tim Juku Eja tak lepas dari racikan tangan dingin pelatih baru mereka, Thomas Trucha. PSM Makassar menyita perhatian dalam 3 laga terakhir BRI Super League 2025-2026. Kehadiran pelatih anyar Thomas Trucha membuahkan hasil positif bagi tim Juku Eja. Di bawah arahan pelatih berusia 54 tahun itu, tim kebanggaan publik Makassar selalu memetik kemenangan dalam 3 laga. Masih Victor, umpan kepada Savio dan Sika. PSM berhasil menang atas Dewa United 1-0.
kemudian melumat PSBS Biak 5 gol tanpa balas dan menaklukkan Persis Solo 4-3. Sentuhan tangan dingin pelatih asal Republik Ceko itu membawa warna baru bagi permainan PSM. Ia pun dinobatkan sebagai pelatih terbaik di pekan ke-13 dan 14 BRI Super League. Gak cuma itu, PSM yang tadinya terpuruk di zona degradasi perlahan bangkit dan kini menempati posisi 8 klasemen sementara. Jika performa apik terus berlanjut, bukan tak mungkin PSM akan naik ke papan atas klasemen. Laga tunda pekan keempat BRI Super League akan mempertemukan dua tim kandidat juara. Persib Bandung melawan Borneo FC Samarinda. Nah, duel dipastikan sengit karena selain persaingan posisi di klasmen, kedua tim diperkuat sejumlah bintang yang akan membuat laga berjalan menarik. Duel Persib Bandung kontra Borneo FC Samarinda di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Jumat malam sejatinya adalah laga tunda pekan keempat BRI Super League. Laga ini urung digelar pada 31 Agustus lalu karena situasi kala itu tidak kondusif. Nah, keadaan ini sedikit menguntungkan Maung Bandung karena saat ini Persib sedang dalam tren positif berkat kontribusi sejumlah pemain yang terus meningkat. Lini tengah Pangeran Biru kian padu dipimpin dua gelandang berpengalaman Tom Haye dan Mark Klok. Capaian itu menempatkan Persib ke urutan 3 klasemen sementara, terpaut 8 poin dari Borneo FC Samarinda. Jika mampu memetik kemenangan, Persib akan memangkas selisih poin menjadi 5 poin. Apalagi sang tuan rumah unggul satu laga dibanding tim tamu. Maka kemenangan jadi harga mati wajib diraih Uliam Baros dan kolega. Sementara di kubu seberang, Borneo FC Samarinda mengusung ambisi bangkit setelah takluk dari Bali United di kandang sendiri pekan lalu. Kekalahan itu terasa menyakitkan karena rekor 11 kemenangan beruntun Pesut Etam harus terhenti. Untuk itu, mereka wajib mencuri poin di Bandung untuk memperlebar jarak di klasemen. Mariano Peralta dan Douglas Coutinho akan mengisi lini depan tim besutan Fabio Lifondes. Namun sayangnya, pada laga nanti Borneo tak akan diperkuat 3 pemain mudanya yang memperkuat timnas U23 di SEA Games 2025, yakni Alvarezi Buffon, Dava Fasha, dan Rivaldo Pakpahan. Laga Persib dan Borneo FC Samarinda menarik banget untuk disaksikan pastinya. Apalagi kalau kita tahu head to head 5 laga terakhir kedua tim kerap berjalan sengit. Dalam 5 laga terakhir kedua tim Persib unggul dengan 2 kali menang, sekali kalah dan 2 laga lain berakhir imbang. Namun yang patut diwaspadai Maung Bandung adalah mereka pernah kalah di kandang melawan Pesut Etam. Tepatnya pada tanggal 22 Juli 2024 di ajang Piala Presiden dengan skor 0-1. Ini menandakan Borneo FC juga berpotensi mencuri poin di markas Persib. Masih soal Persib Bandung, kali ini Sang Pangeran Biru mengadakan acara menarik bertema Persib Day Festival yang diisi dengan agenda push bike bersama anak-anak. Stadion Gelora Bandung Lautan Api kembali menjadi ruang penuh tawa dan semangat. Ratusan peserta dan keluarga berkumpul untuk merayakan edisi terbaru Persib Day Festival yang kali ini menghadirkan keseruan olahraga push bike bagi anak-anak. Berbeda dari kegiatan sebelumnya yang berfokus pada football coaching clinic, edisi push bike menawarkan pengalaman yang lebih personal. Anak-anak datang bersama dengan orang tua, menyiapkan helm kecil mereka, dan memulai hari dengan dukungan langsung dari Prabu, maskot kebanggaan Persib. Sorak-sorai dan tepuk tangan mengiringi para peserta cilik yang begitu antusias menaklukkan lintasan. Momen semakin hidup ketika para pemenang dari setiap kategori naik ke podium untuk menerima piala dan bingkisan. Tidak hanya itu, mereka mendapatkan kesempatan langka berkunjung ke ruang ganti tim Persib. Ruang taktis tempat Boyan Hodak mempersiapkan Mark Klok dan kolega sebelum pertandingan.
Bagi para peserta, pengalaman tersebut terasa seperti mimpi yang menjadi nyata. Keberadaan pemain muda Persib Zulkifli Lukmansyah dan Altay Zahran, serta pelatih kiper Imade Wirawan bersama putranya Ranwir, menghadirkan inspirasi tersendiri. Mereka ikut turun ke lintasan dan bermain pushbike bersama anak-anak, menciptakan suasana hangat yang sulit dilupakan. Di tengah hiruk-pikuk stadion, satu hal terasa jelas, Persib Day Festival menjadi jembatan antara olahraga, keluarga, dan komunitas. Lebih dari sekedar kompetisi, ia membangun kebanggaan dan rasa memiliki. Karena pada akhirnya, mendukung Persib bukan hanya soal 90 menit di lapangan, tetapi merayakan kehidupan, kebersamaan, dan harapan biru yang terus menyala. Kita ke informasi lain, hingga pekan ke-12 Pegadaian Championship 2025-2026. Persaingan sengit terus tersaji di papan atas klasmen. Sejumlah tim saling sikut untuk merebut jatah promosi ke kasta tertinggi. Perebutan jatah promosi kian memanas di ajang Pegadaian Championship musim 2025-2026. Di grup 1, Garuda Yaksa FC untuk sementara berada di puncak dengan poin 27 hasil dari 8 kali menang, 3 seri dan hanya sekali kalah. Tim berjuluk Spirit of Garuda unggul 4 poin atas Adiaksa FC Banten yang menduduki posisi kedua. Konsistensi membuat dua tim ini memiliki peluang besar untuk promosi. Sementara di grup 2, persaingan sengit terjadi antara dua tim yang terdegradasi musim lalu, Barito Putra dan PSS Sleman. Laskar Antasari memimpin dengan koleksi 28 angka, hasil 9 kali menang, sekali imbang dan 2 kali menelan kekalahan. Disusul tim Super Elang Jawa yang hanya berjarak 1 poin di bawahnya. Tak hanya perebutan jatah promosi, persaingan panas juga terjadi di jajaran bursa top skor. Saat ini ada 3 pemain yang berada di puncak pemain tersubur dengan koleksi 10 gol. Tokantens, Inja istimewa dan begitu mempesona. Persaingan adu tajam para juru gedor mewarnai Pegadaian Championship musim 2025-2026. Hingga pekan ke-12, ada 3 pemain yang memuncaki daftar top skor. Menariknya, ketiga pemain ini sama-sama mengoleksi 10 gol. Bomber andalan Adiaksa FC, Adilson Silva, jadi salah satunya. Pemain asal Portugal ini berhasil mengantarkan timnya ke papan atas dan berpeluang promosi musim depan. Kemudian ada nama penyerang Persiku Kudus, Igor Costa. Meski saat ini Macan Muria masih terseok-seok, pemain asal Brazil itu tetap menunjukkan tajinya di depan gawang. Dan pemain asal Brazil yang juga tak ingin kalah dalam urusan mencetak gol adalah Gustavo Tongkantes. Bomber PSS Sleman ini terus menjaga asa tim Super Elang Jawa untuk kembali di kasta tertinggi musim depan. Kita beralih ke informasi lain, bencana alam yang terjadi di sejumlah wilayah di Sumatera menimbulkan duka yang mendalam. Sejumlah klub bola dunia pun menyampaikan bela sungkawa melalui media sosialnya, termasuk tim raksasa Inggris Manchester United. Di tengah duka mendalam akibat bencana banjir besar yang melanda wilayah Sumatera, sejumlah klub sepak bola dunia memberi dukungan dan simpati. Salah satunya Manchester United yang mengunggah ucapan bela sungkawa di media sosialnya. Tak hanya MU, 2 klub asal Jerman, Bayern Munchen dan Borussia Dortmund juga mengunggah kedukaan atas bencana yang terjadi di Sumatera. Para klub raksasa itu berdoa agar korban diberi kekuatan dan ketabahan menghadapi masa berat yang saat ini terjadi. Baik pemirsa, sekian Soccer Lover edisi kali ini. Jangan lupa jaga kesehatan dan bahagia selalu. Sampai jumpa.
memberikan bola. Coba Nita.